Kita akan bahas langsung mengenai saling balas pernyataan atau saling tuding antara Demokrat dan PDIP bersama dengan politikus PDIP Nusyirwan Suyono dan Wakil Ketua Demokrat Syarif Hasan. Selamat sore Bapak-Bapak. Ya, selamat sore. Selamat sore. Tadi kita sudah mendengar. Mas Nir. Selamat sore. Baik, tadi kita sudah mendengar pernyataan dari Pak Hasto dan sebelumnya juga ada pidato dari Pak SBY. Saya mau ke Demokrat terlebih dahulu. Sebenarnya Pak Syarif, apa maksud dari pernyataan SBY di Rapimnas Demokrat 2022 tanggal 15 September? Ya, pertama itu mewarning semua kepada kita semua, khususnya kepada rakyat Indonesia, bahwa pemilu tahun 2024 ini apabila terdapat hanya dua pasang, maka itu merupakan salah satu kebatilan bagi demokrasi Indonesia. Karena apa? Rakyat Indonesia memiliki hak untuk menentukan siapa pemimpin yang layak mereka percaya. Dan kalau hanya dua pasang, ini salah satu bukti bahwa memang presiden threshold itu yang menjegal proses demokrasi rakyat Indonesia untuk menentukan pemimpinnya. Dan Pak Syarif, itu adalah informasi yang akurat. Informasi yang akurat, namun saya akan kutip. Baik, Pak Syarif, saya akan kutip apa yang dikatakan oleh Pak SBY pada tanggal 15 September kemarin. Salah satunya adalah konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka. Dua pasangan capres-cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Mereka itu siapa dan yang mengatur itu siapa dan apa yang dimaksud dari sini? Pengaturan seperti apa yang dimaksud? Ya, artinya begini, pertama yang mengatur tentunya ada kaitannya dengan presiden threshold. Nah, partai-partai yang tergabung di dalam koalisi ini tentunya akan mengatur hanya terdapat dua pasangan capres dan itu jelas melanggar hak kedaulatan rakyat. Nah, kita juga menyajikan bahwa fakta ini sebagai warning dan berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa Pak SBY pada periode dua kali melakukan pemilu itu juga dilakukan secara transparan. Baik, itu artinya Pak SBY berbicara mengenai presiden threshold. Karena sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto pernah mengatakan bahwa PDIP menginginkan Pilpres diikuti dua paslon saja demi mengefisiensikan biaya. Bukan terkait hal itu, Pak, berarti? Iya, itu termasuk salah satu daripada itu indikasi. Karena kalau kita hanya berdasarkan pada biaya, maka taruhannya buat kedaulatan rakyat, taruhannya kepada demokrasi ini menjadi sangat luar biasa, tinggi sekali. Dan itulah yang menyebabkan kualitas demokrasi kita semakin menurun. Kita sudah berpengalaman pada tahun 2019 kemarin, dengan hanya dua pasang yang diatur, ya, hanya dengan dua pasang itu terjadi polarisasi yang luar biasa. Sampai sekarang masih dapat kita rasakan masyarakat paling bawah masih terjadi. Baik, saya jadi mau pertanyaannya, masa pengalaman yang demikian buruk di pemilu-pemilu sebelumnya akan diulangi lagi pada tahun 2024. Baik, Pak Syarif, saya mau saya ingin menanyakan pendapat dari PDIP. Sebelumnya itu banyak sekali masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan. Banyak sekali masalah-masalah. Namun terkait hal ini saya ingin menanyakan pendapat terlebih dahulu, Pak Syarif. Saya akan menanyakan pendapat PDIP terlebih dahulu, Pak Nusyirwan. Gimana pendapatnya? Karena tadi dinyatakan bahwa salah satunya memang karena Sekjen PDIP mengatakan hanya menginginkan dua paslon. Tanggapannya seperti apa, Pak? Apa yang disampaikan oleh saudara Sekjen tentu ada dasarnya, dan perlu kita catat ya, 2019 itu dua pasang calon itu setelah melalui beberapa proses dengan calon yang lebih daripada dua. Jadi kalau mengacu kepada pemilu 2019 tentu karena berdasarkan ketentuan harus 50% lebih untuk mencapai mayoritas yang dikehendaki sesuai dengan
aturan sesuai dengan undang-undang untuk menjadi presiden. Maka munculan 2 calon itu sebagai contoh tadi memisalkan 2019, prosesnya tidak langsung menjadi 2 calon, jangan salah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sebagai sebuah partai politik tentu wajib untuk memberikan pembelajaran politik, mencerdaskan politik bagi rakyat, itu hal utama bagi partai politik. Maka kalau hal-hal yang berkaitan dengan kualitas pemilu, atau katakanlah ada kecenderungan tren untuk menjadi hambat atau mengkerucut menjadi 2, saya pikir tentu itu tidak bijak disampaikan mohon maaf oleh Bapak SBY, karena bagaimanapun juga kalau yang menyampaikan ini adalah memiliki partai begitu, ya sekarang silahkan upayakan untuk tidak memunculkan kondisi demikian, karena bisa mencalonkan presiden. Ya, soal bagaimana kerjasama dengan partai politik yang lain, konsolidasi di antara sesama partai politik itu bisa dilakukan. Kita sudah mendengar sampai dengan hari ini demikian lebih daripada 1 beberapa calon presiden itu sudah dimunculkan oleh beberapa partai politik. Nah ini maka mohon maaf karena ini forumnya adalah membahas soal itu, Demokrat Pak Syarif ini bisa memunculkan calon juga boleh. Jadi tidak usah merasa bahwa kami akan terhambat dan sebagainya. Lalu bagaimana konsolidasi di internal masing-masing, itulah yang perlu dilakukan. Baik, saya akan tanyakan Pak Nusirwan, saya akan tanyakan ke Pak Syarif. Tadi tidak relevan, tidak cocok. Kecuali kalau itu yang menyampaikan itu bukan partai politik. Kalau partai politik dialah yang berhak untuk mengajukan calonnya. Baik Pak Nusirwan tadi menyatakan bahwa janganlah Demokrat supaya tidak menjadi 2, ya silahkan saja, itu hak partai politik. Baik Pak Nusirwan, menurut saya demikian. Kalau ada indikasi kecurangan, fakta dan buktinya seperti apa? Kan tidak bisa, apalagi kalau mohon maaf, kalau ini kelas yang menyampaikan levelnya adalah Pak SBY, tentunya yang disampaikan tentunya juga harus ada ukurannya. Tidak bisa seperti yang saya mengatakan saya begitu, tentu kelasnya berbeda. Inilah yang seharusnya perlu diperhitungkan dengan baik, bahwa jangan lupa yang berhak mengajukan calon presiden itu partai politik. Siapakah dia? Ya termasuk Partai Demokrat itu. Baik, Pak Nusirwan, saya akan meminta tanggapan dari Pak Syarif. Tadi dikatakan bahwa janganlah Demokrat kemudian merasa ada yang menghambat, dan harus disampaikan berdasarkan fakta dan bukti. Pertama, Pak Syarif, apakah Demokrat merasa ada yang menghambat? Siapa yang menghambat hal tersebut? Dan kedua, fakta dan bukti atau atas dasar apa kemarin Pak SBY berbicara hal tersebut di depan Rapimnas Demokrat 2022? Ya, salah satu fakta yang secara eksplisit itu adalah menyangkut masalah presiden threshold yang 20%. Jadi inilah sementara saat ini terus terang saja koalisi partai-partai itu sudah mengarah kepada satu kubu, dan inilah yang sebenarnya yang membuat demokrasi kita ini semakin tergerus. Nah inilah yang membuat kualitas demokrasi kita semakin bagus. Membatasi dengan presiden threshold yang dihasilkan pada tahun 2014 itu juga salah satu bukti bahwa memang ini adalah pengkondisian untuk ke depan. Nah kami Partai Demokrat sudah berulang-ulang kali sudah mengatakan bahwa pembatasan presiden threshold yang 20% yang berdasarkan hasil 2014 itu adalah tidak relevan untuk dipergunakan. Nah itulah yang membuat salah satu faktor yang mendasari kami bahwa memang sudah adanya suatu oligarki bagaimana untuk melanggengkan kekuasaan ini. Nah sekali lagi data ini jelas, dan kami betul-betul menyampaikan ini adalah sesuai dengan aspirasi rakyat.
Baik, Pak, Sekali itu lagi, artinya ya, Demokrat dengan ingin dua menurunkan pasangan presidensial ini threshold. adalah membuat aspirasi rakyat itu tidak tersalurkan, membuat kedaulatan rakyat itu tidak bisa Saya konfirmasi terlaksana Pak dengan Syarif. bagus. Saya konfirmasi Pak Syarif, apakah itu artinya Demokrat ingin presiden threshold 20% diturunkan atau ditiadakan dan tidak relevan? Kenapa dianggap tidak relevan? Iya, karena apa? Karena itu membatasi calon-calon pemimpin untuk mencalonkan diri. Itu artinya Demokrat ingin itu diturunkan atau ditiadakan? Dikehendaki oleh rakyat. Itu artinya Demokrat ingin itu diturunkan atau ditiadakan? Lebih bagus diturunkan, ditiadakan saja 0%. Karena dalam Undang-Undang Dasar kita sudah juga mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu diusung oleh partai atau gabungan partai-partai politik peserta pemilu. Tidak dinyatakan menyangkut masalah presiden threshold. Jadi siapapun dia. Nah, ini adalah menghormati kedaulatan rakyat. Nah, dengan mempertahankan hasil pemilu tahun 2014 tersebut dilakukan untuk 3 kali, 2014, 2019, kemudian 2024, itu tentunya tidak relevan sama sekali. Tidak relevan, saya akan tanyakan ke PDIP. PDIP Demokrat mengatakan ada keinginan untuk meniadakan presidensial threshold 20% karena dinilai sudah tidak relevan. Tanggapannya? Ya, tentu kalau membahas presidensial threshold pada saat ini, karena ini merupakan ketentuan yang dikeluarkan undang-undang. Yang bikin itu di Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi itu isinya semua partai politik peserta pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Jadi itu sudah disepakati. Dan tidak ada yang mayoritas suara loh, jangan salah di DPR itu. Karena yang berjumlah sekian partai itu termasuk partainya Pak Syarif itu berada di situ dan membahas di situ untuk membahas undang-undang pemilu presiden maupun legislatif. Tentu bahwa pada saat itu sudah diperhitungkan berdasarkan pengalaman pada saat yang lalu, di mana juga pada akhirnya angka yang muncul ada 20% tentu bertanya kembali kepada Pak Syarif, itulah yang memutuskan undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu juga dilepas atau katakanlah dibuat tidak ada 0% begitu, ya tentu kita bisa memperkirakan sendiri bagaimana kegaduhan atau katakanlah kekacauan pada saat pemilu, di mana semuanya berhak untuk maju, termasuk mungkin Pak Syarif pengen jadi presiden juga boleh begitu ya. Jadi 0 itu kan kita tentu meniadakan threshold itu juga berdasarkan tinjauan pada saat itu bagaimana masa-masa sebelum saat ini proses demokrasi berjalan itu menjadi pembelajaran bagi kita semua termasuk pembentuk undang-undang. Sehingga saya pikir saat ini kita tidak pada posisi untuk membahas ketentuan dalam undang-undang dan itu sudah disetujui bersama. Baik, terima kasih. Pengesahan undang-undang. Baik, terima kasih Pak Nusirwan Siono, politikus PDIP, dan Pak Syarif Hasan, Wakil Ketua Demokrat telah bergabung sore hari ini bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih.